Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Miss Indah. Nah, pada kali ini Miss mau membahas beberapa soal atau lebih tepatnya 8 soal latihan untuk persiapan ulangan harian atau penilaian harian minggu depan. Jadi minggu depan kalian akan ada penilaian harian tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, Miss mau membahas 8 bentuk soal untuk ulangan harian minggu depan. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama ini adalah operasi campuran bilangan bulat. Seperti yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, kalau operasi campuran bilangan bulat itu yang harus dikerjakan pertama adalah kurung, kemudian kali, bagi, tambah, kurang. Di sini ada kurung dan ada bagi. Kita bisa kerjakan dulu bersamaan. Oke, Miss tandain dulu. Di sini ada kurung. Terus kemudian ada pembagian. Kalau gitu 20 dikurang 24 dibagi min 3 itu hasilnya min 8 ditambah dengan min 4 ditambah 15 itu hasilnya 11 dikali dengan 2. Oke, sampai sini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Ya, Miss tanda ini, perkalian. Kalau gitu, hasilnya selanjutnya adalah 20, karena di sini ada min dikali min, itu kan hasilnya positif. Berarti ditambah 8, ditambah 11 dikali 2 itu 22. Oke, terus kemudian 20 tambah 8, 28. 28 tambah 22 adalah sama dengan 50. Nah, itu adalah hasil dari operasi campuran bilangan bulat. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Nah, ini ada soal cerita masih tentang bilangan bulat. Di sini ceritanya dalam suatu tes terdiri dari 40 soal. Peserta memperoleh nilai 4 kalau menjawab benar. Berarti nulisnya begini. Kita misalkan benar itu B. Dia memperoleh skornya 4. Oke. Kemudian nilai minus 1 jika nilai min 1 jika menjawab salah. Berarti nulisnya salah sama dengan nilainya min 1. Gitu ya. Kemudian nilai 0 jika tidak menjawab. Oke, kita kasih inisial tidak jawab, nilainya sama dengan 0. Oke, kemudian Amin menjawab benar 28. Dia menjawab benar 28 soal, berarti yang benar kita kali 8. 28, benar dikali 28, dan tidak menjawab 5 soal. Tidak menjawab 5 soal. Kalau gitu tidak jawabnya kita kali 5. Yang ditanya, nilai yang diperoleh Amin adalah, oke, soalnya itu ada 40 nih. Di dalam soal ada 40. Dalam tes yang terdiri dari 40 soal bilangnya ya. Jadi ada 40 soal. 28 dijawab benar. Kemudian yang tidak dijawab ada 5 soal. Ada 28 yang dijawab, ada 28 soal yang dijawab benar. Ada 5 soal yang tidak dijawab. Berarti sisanya yang dijawab salah itu kan sama dengan, berarti yang dijawab salah ya. Yang dijawab salah itu sama dengan 40 dikurang
28 dikurangi 5. Nah, itu sisanya yang dijawab salah tuh. 40 dikurang 28 kurang 5 sama dengan 7 soal. Oke, kalau begitu salahnya kita kali dengan 7. Nah, setelah ini kita cari hasilnya. 28 dikali 4 sama dengan 112. Terus kemudian salahnya min 1 dikali 7 sama dengan min 7. Terus kemudian yang tidak dijawabnya 0 dikali 5 sama dengan 0. Nah, semuanya ini kita jumlah. Kalau dijumlah berarti 112 dikurang 7 ditambah 0. 112 dikurang 7 sama dengan 105. Jadi dia memperoleh skor 105. Isinya cicak. Gitu ya. Jadi memperoleh soal 105 isinya C. Oke, lanjut. Soal berikutnya adalah ini ada UN 2008 ya, tentang masih soal cerita tentang bilangan bulat. Jadi di sini suhu di dalam kulkas min 2 derajat. Dalam kulkas dingin ya, jadi minus. Suhunya itu minus 2 derajat. Pada saat mati lampu, suhu di dalam kulkas naik 3 derajat. Jadi kalau mati lampu, dia itu dinginnya jadi udah nggak dingin lagi. Nah, dia akan semakin naik tuh, jadi semakin nggak dingin. Jadi naik suhunya 3 derajat setiap 4 menit. Setiap 4 menit itu naik 3 derajat. Setelah lampu mati selama 8 menit, suhu di dalam kulkas adalah jadi matinya 8 menit. Kalau mati 8 menit, sedangkan suhunya naik setiap 4 menit, berarti kan dia naiknya 2 kali. Betul ya? 8 dikali 4. Dibagi 8 dibagi 4 sama dengan 2, berarti dia suhunya naik 2 kali. Nah, karena setiap naik itu 3 derajat, berarti 3 derajat Celcius dikali 2. 2 kali naik sama dengan 6 derajat Celcius. Nah, awalnya suhu dalam kulkas adalah minus 2 derajat Celcius. Naiknya 6 derajat Celcius. Berarti suhu di dalam kulkas sekarang adalah min 2 derajat Celcius. Karena naik berarti dijumlah atau ditambah 6 derajat Celcius. Berarti suhu di dalam kulkas sekarang adalah 4 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, jelas ya? Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini pecahan, ini gampang sekali. Kalian juga sudah pernah kayaknya ketemu dengan soal ini waktu SD ya. Di sini diminta mencari pecahannya. Daerah arsiran pada gambar di bawah ini menunjukkan pecahan berapa per berapa. Yang diarsir ya, di sini kan ada segitiga yang kongruen. Kongruen itu serupa bentuknya, sama bentuknya. Di sini ada segitiga yang sama bentuknya tuh ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 segitiga. Semuanya ada 8 segitiga. Jadi semua ada 8 segitiga. Yang diminta, yang diarsir. Yang diarsir itu ada 4 segitiga. Kalau gitu, daerah arsiran pada gambar itu menunjukkan pecahannya sama dengan 4 per 8. Begitu. Nah, 4 per 8 itu dari daerah yang diarsir atau segitiga yang diarsir dibagi dengan segitiga seluruhnya.
gitu ya. Nah, itu kan dapat 4/8. 4/8 ini kita bisa sederhanakan menjadi pecahan yang paling kecil, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 dan 8 dibagi 4. Hasilnya adalah 4 bagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Hasilnya 1/2. Isinya cicak. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Baik, di sini ada operasi campuran bilangan pecahan, dan bilangan pecahan itu bilangan pecahan campuran. Kalau gitu, yang harus kita kerjakan sekarang terlebih dahulu adalah, ini kerjakan terlebih dahulu itu kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa nih. Ada pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini 3 1/4. Pecahan biasanya itu kan sama dengan 4 kali 3, 12. 12 tambah 1 sama dengan 13. Berarti 13/4 ya. 13/4 ditambah 5/8 dibagi 5/12, terus kemudian dikurang, ini pecahan biasanya 5 kali 3, 15, 15 tambah 2, 17/5. 17/5. Oke. Selanjutnya, di sini yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu, seperti biasanya. Kurung kali bagi tambah kurang. Oh, di sini ada pembagian nih. Kalau gitu pembagiannya kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau gitu 13/4 ditambah 5/8. Kalau pembagian, cara mengerjakannya kita ubah jadi perkalian. Dengan syarat, pecahan yang di sebelah kanan, ini kita balik. Dibalik 5/12 jadinya 12/5. Begitu. Kemudian dikurang 17/5. Nah, sampai sini 13/4 ditambah ini perkalian yang kita kerjakan. Perkalian ini kita kerjakan ya. Ini yang ini kita kerjakan. Caranya dicoret aja nih. 5 dibagi 5, 1 kita sederhanakan. Terus kemudian 5 dibagi 5, 1 disederhanakan. Berarti sisa 1 dikali 12, hasilnya sama dengan 12/8 dikali 1, hasilnya sama dengan 8. Terus kemudian dikurang 17/5. Oke, setelah itu kita samakan penyebutnya. Ini sudah pecahan biasa semuanya. Kita samakan penyebutnya. Di sini ada 4, terus kemudian di sini ada 8, di sini ada 5. KPK 4, 8 sama 5 itu kan 40. Oke, 40. KPK-nya 40, berarti penyebutnya jadi 40 ya. Nah, sekarang kita cari pembilangnya. Caranya seperti biasa, 40 dibagi 4 sama dengan 10. 10 dikali 13 sama dengan 130. Oke, kemudian 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 dikali 12 sama dengan 60. Terus kemudian lanjut, 40 dibagi 5 sama dengan 12. 40 dibagi 5 itu sama dengan 8. 8 dikali 17 sama dengan 136. Sekarang kita jumlah semuanya. 130 ditambah 60 dikurang 136. Hasil jumlahnya sama dengan
190 berarti kurangnya 136 ya. 54. 54 per 40. Nah, 54 per 40 ini masih kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 54 per 40, kita sama-sama bagi 2. 54 bagi 2, 27. Terus kemudian 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, terakhir 27 per 20 kita ubah menjadi pecahan campuran. 20 dikali berapa? Mendekati 27. Kan dikali 1 ya. Dikali 1. 20 kali 1 itu kan hasilnya 20. Kalau sama 27 itu sisanya tinggal 7. Berarti sisanya 7 per 20. Isinya yang ayam. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, di sini diketahui pecahan 0,4 ada 3 per 8, 15%, kemudian 0,25. Urutan pecahan dari yang terkecil terbesar. Oke, kita mengurutkan pecahan dari yang kecil sampai yang gede. Ini paling mudah, itu dibuat persen boleh, dibuat desimal juga boleh. Jadi mengurutkannya itu bebas dengan dengan pecahan bagaimanapun. Mau pecahan biasa boleh, mau pakai pecahan desimalnya boleh, mau pakai pecahan bentuk persen juga boleh. Nah, kalau Miss lebih gampang itu pakai pecahan yang desimal ya. Pakai pecahan persen, maaf. Kalau kita mau mengurutkan dalam bentuk pecahan persen, kita ubah ke persen semuanya, satu-satu. Oke, yang pertama, 0,4. 0,4 itu pecahan biasanya itu kan sama dengan 4 per 10. Kalau kita mau ubah ke persen, itu kita tinggal kali 100 aja. Nah, dikali 100, ini kan berarti kan tinggal 4 dikali 100 itu 400. 400 dibagi 10 itu kan hasilnya 40. Jadi, 40%. Oke, selesai 1. Kemudian, yang 3 per 8. 3 per 8, kalau kita mau ubah ke persen, kita tinggal kali 100 aja. Berarti 3 kali 100 sama dengan 300 dibagi 8. 300 dibagi 8 itu sama dengan 37,5. 37,5%. Oke, selesai. Terus yang ketiga, 15%. 15% ya 15%. Berarti dia nggak berubah ya. Sama dengan tetap 15%. Kemudian yang terakhir ada 0,25. 0,25 itu pecahannya sama dengan 25 per 100. Karena di sebelah kanan koma ada 2 angka, berarti dibagi 100. Sebenarnya 25 per 100 itu nilainya ya 25%. Gitu. Karena bentuk persen itu kan sama dengan per 100. 40%, 40 per 100, 20%, 20 per 100, 10%, 10 per 100. Kalau misbalik 50 per 100 ya 50%. Gitu. Oke, sekarang kita urutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil pertama itu ada 15%. Berarti 15% yang pertama yang paling kecil. Terus kemudian yang kedua itu ada 25%. Terus kemudian selanjutnya itu ada 37,5%. Yang terakhir itu ada 40%. 15% itu kan punya 15% ya. Dia tetap 15% di soal. Kalau tadi 25% itu dia punyanya 0,25. Terus kemudian 37,5 itu kan tadi asalnya 3 per 8.
Kemudian 40% itu tadi asalnya 0,4. Jadi isinya yang bebek. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pecahan desimal, ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini gampang banget, kalian SD waktu itu sudah pernah belajar. Kalau penjumlahan atau pengurangan desimal, caranya adalah kita harus membuat komanya itu menjadi satu garis lurus. Oke, langsung kita kerjakan. Kita kerjakan yang penjumlahan dulu. 23,51 dijumlah dengan 8, berarti 8-nya ada di bawah 3 nih. Biar komanya jadi satu garis lurus. 8,76. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu ya. 1 ditambah 6, 7. Kemudian 5 tambah 7, 12. Nyimpen 1 nih ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 8 itu 12. Ini komanya ketinggalan. 12 berarti nyimpen 1. 1 ditambah 3, tambah 2 sama dengan 3. Komanya di sini ya. Jadi 32,27. Kemudian dikurang 3,44. Berarti 3-nya di bawah 2. 3,44. Dikurang saja seperti biasa. Kurang. 7 kurang 4, 3. Terus kemudian 2 kurang 4 kan nggak bisa. Berarti harus minjem di sebelah kirinya. Berarti 12, jadinya 12 dikurang 4, dia minjem. 12 kurang 4 itu kan hasilnya 8. Terus kemudian tadi, ini 2 itu kan dipinjem sama ini, sama 2. 2 dipinjem sama 2, berarti kan sisa 1. 1 dikurangi 3. Minjem lagi sama 3. Berarti 11. 11 dikurang 3 itu hasilnya 8. Nah, sisa 3 ini, 3 itu kan tadi sudah dipinjam 1, jadinya sisa 2. Turun 2. Taruh komanya. Jadinya 28,83. Isinya yang bebek. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada soal cerita. Pak Sultan mempunyai sebidang tanah. 1/3 bagian tanami duren, 1/4 bagian tanami pohon pisang, 38 bagian ditanami pohon jambu, sisanya tanami pohon mangga. Jika luas tanah Pak Sultan ada 216 hektar, Masya Allah. Berapakah luas kebun mangga Pak Sultan? Oh, berarti sisanya kan mangga, berarti sisanya itu berapa hektar gitu ya. Nah, ini bagian-bagian. Miss mau gini analoginya. Kalau kalian punya kue 1, diberikan ke ayah setengah, berarti sisanya setengah. Atau diberikan ke adik 1/4, berarti sisanya otomatis 3/4, gitu kan ya. Nah, kalau gitu, luas seluruh kebun Pak Sultan itu awalnya 1, dikurangi 1/3 bagian buat duren, pohon duren, dikurangi 1/4 bagian buat pohon pisang, dikurangi 3/8 bagian buat kebun pohon jambu, gitu. Jadi nulisnya 1 dikurangi 1/3 dikurangi 1/4 dikurangi 3/8. Nah, hasilnya itu nanti buat pohon mangga, buat kebun pohon mangga, gitu. Atau nulisnya boleh dengan cara gini, 1 dikurang 1/3 ditambah 1 dikurang 1/3 ditambah, kalau mau ditambah dikasih kurung ya, 1/4 ditambah 3/8. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kita cari KPK 3, 4, sama 8, itu kan sama dengan 24.
Kalau gitu 1 dikurang 24. Di cara cari ininya, pembilangnya 24 dibagi 3, 8. 8 kali 1 sama dengan 8. Ditambah 24 dibagi 4, 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian 24 dibagi 8, bagi 8, 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Gitu ya. Berarti hasilnya itu sama dengan 1 dikurang 8 tambah 6 tambah 9 itu sama dengan 23. 23 per 24. Nah, ini gimana nih, Miss? 1 dikurang 23 per 24. Di sini itu kan penyebutnya 24. Oke, di sini penyebutnya 24. Sekarang Miss tanya, berapa dibagi 24 yang hasilnya 1? Berapa dibagi 24 biar hasilnya 1? Itu kan hasilnya, itu kan pecahannya 24 per 24. Miss, kenapa harus 24 per 24? Karena agar penyebutnya ini sama dengan 24. Begitu, makanya kita cari 24 per 24. Kan hasilnya 1 dikurang 23 per 24. Hasilnya sama dengan 1 per 24. Nah, ini adalah pohon untuk kebun pohon mangga. Kebun mangga. Nah, yang ditanya berapa hektar luasnya kebun mangga? Kalau gitu 1 per 24 dikali dengan 216 hektar sama dengan 9 hektar. Oke, gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Oh, sudah habis. Baik, jadi itu semua tadi 8 soal pembahasan untuk latihan ulangan harian minggu depan. Silahkan diulang, silahkan dipelajari lagi. Semoga membantu untuk memahami tentang bilangan bulat dan pecahan ya. Gitu, dan semoga juga membantu untuk latihan-latihan penilaian harian. Oke, baik, itu saja dari Miss. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.